Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana al-huda, wassalatu wassalam ala khairul huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dalam perjalanan mengikuti akan ada sidang isbat ya, sudah jatuh malam ini, jadi 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, sehingga sudah bisa dipastikan kapan kita melaksanakan hari raya Idul Adha, kapan kita melaksanakan puasa Arafah, dan kapan kita merayakan hari raya Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pengajian kita masih pada Sultatul Qadaiyah, sistem tata kelola pemerintahan terkait dengan peradilan dalam Islam, bagian yang penting terkait dengan administrasi negara. Kalau diterjemahkan komisi kepengawasan atau komisi pengawas, atau kalau mau lebih detail berarti ini PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang terkait dengan administrasi dalam Islam. Dan namanya dalam istilah fikih adalah hisbah, yaitu orang yang mengawasi jalannya dan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Kalau di Ormas ada juga Dewan Hisbah, pengawas. Kalau saya tidak salah, Persis itu menggunakan istilah Dewan Hisbah, yaitu komisi pengawasan. Kalau di kita berarti KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, komisi yudisial, komisi-komisi semacam ombudsman, tapi terkait dengan administrasi negara atau transaksi komersial dalam Islam. Tapi sebelum itu saya mengajak, karena kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah, ada amal ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama, melaksanakan ibadah puasa sunnah full 1 sampai 9 Zulhijjah plus tanggal 10 Zulhijjah sebelum sholat. Kalau bisa berarti tarwiyah 8-9 Zulhijjah. Kalau tidak bisa 9 Zulhijjah. Kalau nggak bisa juga memberikan bukaan puasa, biar pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kemudian ibadah kurban, bagi yang mampu silahkan berkurban, bagi yang tidak mampu jadilah panitia kurban, tapi jangan mengambil haknya orang lain yang bukan haknya. Puasa sunnah ini hukumnya sunnah, kurban hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Nah, kira begitu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dalam hari-hari yang penuh berkah ini. Mendoakan saudara kita yang sakit diberikan kesehatan. Mendoakan saudara kita yang melaksanakan ibadah haji proses semoga menjadi haji yang mabrur. Mendoakan bangsa ini, mendoakan seluruhnya supaya dapat kebaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nizamul hisbah fil idaratil islamiyah. Bapak Ibu, kitab ini mencoba memberikan pengantar menggunakan teks Zahara fil uhudil islamiyah al-ula Nizamul hisbah ila janibi nizamil qada al-adi wa wilayatil mazalim. Jadi Bapak Ibu, peradilan dalam Islam itu terkait dengan menegakkan aturan itu ada 3 level. Yang pertama wilayatul mazalim. Apa itu wilayatul mazalim?
sebuah badan dalam pemerintahan Islam yang menampung segala bentuk aduan-aduan terhadap penganiayaan, kekerasan, atau hal-hal yang mendapatkan ketidakadilan dalam putusan-putusan pemerintahan. Itu namanya wilayatul mazalim. Misalnya kasus di Mesir ketika Amr bin As mengambil secara paksa tanah untuk perluasan masjid. Merasa dizolimi, dia mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab melalui jalur wilayatul mazalim. Ditegakkanlah itu, dihukumlah dan Amr bin As, dan dikembalikan tanahnya orang Yahudi yang diambil terkait dengan perluasan masjid di Mesir. Kalau kita kira-kira kasus tanah Rempang lah, diadukan ke komisi, menang, dikembalikan hak-haknya, kayak kira begitu. Itu wilayatul mazalim. Yang kedua, al-qada'ul adi. Kita sudah jelaskan juga pertemuan sebelumnya, peradilan umum. Jadi segala hal semua di situ. Pelanggaran lalu lintas, tidak bayar itu semua peradilan umum. Sifatnya semuanya diselesaikan di situ. Jika ada masalah, datanglah ke peradilan umum. Kalau kita berarti pengadilan negeri. Kalau agama, pengadilan agama. Kalau kita kan PN, PT, Mahkamah Agung, PA, PTA, baru Mahkamah Agung. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, kemudian Mahkamah Agung. Itu namanya al-qada'ul adi. Yang ketiga, dia khusus tentang administrasi dalam Islam, namanya adalah Hizbah fi Syariah al-Islamiyah. Yang sangat terkenal adalah ketika Rasul menentukan harga pasar. Jadi pada saat itu terjadi kenaikan harga di pasar, lalu sahabat meminta kepada Rasul untuk menstabilkan harga pasar di Madinah. Rasul bersabda, innallaha huwal musa'ir. Tidak ada yang bisa menstabilkan harga pasar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul memberikan apa? Kebebasan pasar, biarlah dia berdinamika sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan konteks kebutuhan permintaan dan penawarannya. Tapi kemudian Rasul menetapkan ambang batas harga-harga pokok yang diduga akan naik tanpa diberikan batasan. Maka kalau bahasa kita muncullah namanya head, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Kemudian untuk mendukung harga pasar supaya tidak melonjak, muncullah operasi pasar dengan pasar murah. Saya bilang sebenarnya kita sudah mengamalkan itu, teori Islam itu. Cuman teori pasar ini biasanya dilakukan kalau lagi ada ekonomi yang sedang tidak stabil atau 5 tahun menjelang pemilu. Nah, itu banyak operasi pasar itu. Nah, pasar-pasar murah kan gitu ya. Itu sudah kita lakukan sebenarnya kalau merujuk kepada pola yang dijelaskan dalam ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita itu terkait dengan wilayatul hizbah, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wazifatun diniyah, ini adalah tugas keagamaan untuk memantau dan memastikan urusan umat Islam itu ditunaikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu kalau ada dikatakan, kenapa pendidikan bisa begini? Mana pengawasnya? Ternyata setelah saya baca-baca, di kita itu juga ada satuan pengawas, namanya inspektorat. Tapi dalam prakteknya nggak tahu. Ternyata pendidikan itu ada satuan pengawasnya, di atas ada satuan pengawasnya. Apakah bekerja? Nah, disitulah yang akan kita bahas. Ternyata dalam Islam sudah ada namanya hizbah, yaitu komisi pengawasan yang mengawasi tata kelola pemerintahan dalam Islam. Dan kata Imam Ibnu Qayyim bahwa hukum atau ketentuan antara manusia itu terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, tapi bukan terkait dengan tindak pidana atau aduan atau gugatan, lebih kepada administrasi dalam Islam yang dia merupakan pengawasan khusus, disebut dengan hizbah, dan pemimpinnya namanya walil hizbah.
Apa dasarnya? Ali Imran 104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian umat, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Berarti segolongan, berarti ada semacam satu komisi atau satuan khusus yang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadisnya yang sangat terkenal, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan dan kebohongan, maka bukan dari golongan kami. Nah, ini kalau dalam literatur kajian-kajian ekonomi Islam, hisbah ini salah satu bagian yang penting kalau kita dikatakan DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Ghayatuha, apa tujuannya adanya itu? Ayyakuna dinu kullahu lillah wa antakuna kalimatallahi hiyal ulya. Tujuannya tentu apa? Satu, karena Allah. Yang kedua, agar tata kelola pemerintahan muwafiqah, sesuai dengan syariat, qaulan wa amalan, baik secara undang-undangnya maupun secara implementasinya, baik secara aturan-turunan di bawahnya yang berjalan dengan baik dan turunan-turunan selanjutnya. Nah, jadi itu diawasi betul dari mulai undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan daerah, dan turunan dalam bentuk permen dan di bawah dan di bawah dan di bawah. Walihaza kanatil wilayah liman yattakhizaha dinan yataqarrab ila Allah. Tapi memang ini dibuat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sebuah pemerintahan kabinet yang gemuk, tanya aja, itu karena Allah atau tidak gitu. Nah, kalau karena Allah berarti sesuai. Nah, tapi kalau bukan karena Allah berarti tidak sesuai. Nah, begitu saya cara menilainya. Wa yaf'alu fihal wajib bihasbil imkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya, bihasbil imkan. Nah, kata-kata imkan kalau mau isbat itu imkan ru'yah kan gitu. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Artinya sesuai dengan bidang kompetensinya. Peletaknya adalah dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dia khalifah merangkap Dewan Hisbah. Kenapa? Dia datang ke pasar, dia mendatangi penjual-penjual itu, dia memastikan tidak ada transaksi yang tidak jujur. Kasusnya, dia pernah melihat ada orang penjual kurma, ketika dimasukkan tangan ke bawah, ternyata di bawahnya yang busuk, di atas yang bagus. Lalu Umar menegur orang itu, disuruh untuk jujur dalam berjualan, ditunjukkan mana yang tidak bagus, mana yang nggak bagus, kan begitu. Nah, sehingga Umar di situ sebagai Dewan Hisbah yang datang ke pasar dan memantau. Nah, kalau kita berarti operasi pasar ya. Operasi pasar. Cuman dulu karena nggak ada foto-foto jadi nggak viral aja. Nah, operasi pasar nggak ada dibuat videonya kan begitu ya. Nah, itu Umar lakukan itu litafakkudi, untuk memastikan keadaan umat Islam dan memastikan tidak ada yang terzalimnya dan tidak ada yang melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan yang ada. Dan istilah daripada hisbah ini baru populer pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah tahun 600-an Hijriah. Apa kaedahnya? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ini wajib bagi setiap muslim, sifatnya fardu kifayah bagi yang punya kemampuan, yaitu yang kompetensinya al-wilayah wa sultan, punya kompetensi mensupervisi dan punya otoritas untuk menjalankan kepengawasannya. Jadi Bapak Ibu, mana tahu nanti setelah ini dibuka lowongan komisi pengawas persaingan usaha, daftarlah. Itu menjadi amal jariah untuk memastikan pasar-pasar itu tidak ada penipuan dari harga dan timbangan. Dan kita tahu dalam Al-Quran ada surat yang khusus masalah pasar. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin, yaitu orang yang menimbang, melebihkan timbangan dan mengurangi timbangan. Itu masalah timbangan kan?
alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat teori jual ikan teri, nah ini kalau yang pernah di Medan ya, ada dua itu. Kalau kita lihat, nah, saya termasuk menyaksikan itu. Yang satu dia pakai kertas, yang satu dia pakai daun. Saya tidak perlu sebutkan pedagangnya, tapi yang pakai kertas ini dia letakkan kertas di atas timbangan baru ditaruh ikan teri, sehingga ikan terinya habis, kertasnya yang satu bal itu habis juga, karena kan kertas letakkan di atas timbangan baru ditaruh ikan teri. Sementara yang satu lagi yang pakai daun itu, pasti pribumi itu kan, diletakkan ikan teri baru dipindahkan ke dalam daun. Nah, bisa dibayangkan, yang satu menimbang ikan teri betul diletakkan ke daun, daunnya habis, ikan teri habis. Yang satu kertasnya diletakkan di atas timbangan baru diletakkan di atasnya ikan teri. Kalau hisbah berjalan, yang pakai kertas harus ditegur. Kenapa? Karena dia menjual ikan teri sama kertas. Jadi kalau ikan terinya ada 100 kilo, kertasnya 10 kilo, dia sedang transaksi 110 kilo, karena setiap nimbang ikan teri kertasnya diletakkan di atas timbangan. Hanya sedikit kalau satu lembar, kalau satu bal jadi timbangan itu. Itu salah satunya pentingnya hisbah mengawasi masalah itu. Belum lagi kalau kita ke pasar, timbangannya kadang-kadang ditahan ya. Nah, dan itu terbukti kalau dulu sempat rame di televisi itu, investigasi ya, reportase itu, beli di satu SPBU ini sama ini beda itu. Beli 1 liter, ketika dihitung ukurnya tidak sama. Kalau hisbahnya berjalan, itu harusnya tidak terjadi. Dan kalau hisbahnya berjalan, maka percampuran pertalite yang dulu yang ramai itu harusnya tidak terjadi. Dan hisbah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dia turun langsung. Jadi sebelum ada istilah orang-orang turun ke bawah itu, Khalifah sudah melakukan. Bahwa turun ke bawah itu memang untuk apa? Memastikan, mengecek kebenaran informasi yang ada di atas. Jadi kalau dalam hukum dikatakan pembuktian terbalik, Khalifah sudah melakukan itu, ke bawah dulu cek, baru kemudian naik ke atas. Itu terkait dengan kaedah meletakkan hisbah. Apa syarat-syaratnya? 1, an yakuna hurron, bahwa yang diangkat komisi pengawas itu harus hurron, bebas, tidak ada catatan, independen. Nah, kalau di kita semakin independen semakin nggak diterima. Nah, gitu. Selalu minta apa? Rekomendasi. Meminta rekomendasi itu, masya Allah, tidak gampang. An yakuna hurron, independen, adlan, jelas, kompetensinya adil, zara'in wa sarahatin wa khushunatin fid din, punya ide dan mampu menunjukkannya, dan lemah lembut terhadap agama, dan memahami al-munkarat az-zahirah, artinya dia punya pengetahuan tentang perilaku-perilaku kejahatan yang tidak boleh dilakukan. Jadi dia paham betul. Nah, ini syarat menjadi seorang hisbah. Kemudian seorang pengawas dia harus punya jiwa kasih sayang, ar-rifqu. Nah, jadi kalau selama ini pengawas itu wajahnya menyeramkan, itu bukan pengawas sebenarnya. Itu satpam atau security yang marah-marah kan begitu. Dia harus punya ar-rifqu, bahwa dia mengawasi itu gunanya untuk menegakkan keadilan, membela yang terzolimi dan membela yang lemah, kan begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Maka narifku fi syai'in illa zanahu wala naza'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan itu pada sesuatu kecuali dia akan bertindak adil, dan tidaklah kalau itu dicabut dia bertindak akan menzolimi orang lain. Jadi hadis ini meminta seorang pengawas harus apa? Ar-rifqu, punya kelembutan. Kelembutan bukan berarti bisa dibayar ya. Kelembutan bukan berarti bisa disogok. Artinya lemah lembut dalam mengawasi berlangsungnya transaksi. Kemudian
seorang pengawas itu an yakuna haliman saburan 'alal adza. Dia harus halim, santun, saburan 'alal adza, sabar terhadap berbagai kritik. Apalagi kalau dia pengawas di era netizen sekarang. Apa yang enggak dikomentari netizen? Udah benar pun dikomentari. Dengan banyak komentar bisa jadi yang benar jadi salah, yang yakin jadi ragu. Ternyata dalam penjelasan fikih 4 mazhab ini dijelaskan seorang pengawas harus haliman saburan 'alal adza, santun dan sabar atas berbagai bentuk tekanan. Al-adza itu tekanan. Wa yadumul muhtasib ila amrihi, dipastikan dia punya kemampuan ihsan kepada orang lain, yang ihsan itu mampu membuat orang mau untuk diawasi dan menolak melakukan kesalahan. Karena biasanya an-nufus, jiwa manusia secara umum itu tidak sabar atas hal-hal yang menyakitkan atau yang tidak enak daripada dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi belum ada orang yang diawasi itu senang. Biasanya nggak senang kan begitu. Belum ada, besok bapak saya audit, alhamdulillah, datang kapan? Oh, belum pernah itu. Yang ada kalau diaudit apa? Stres. Saya belum pernah dengar ada sekolah besok akreditasi dia bisa tidur. Dia akan tidak bisa tidur. Belum pernah dengar misalnya akan ada audit eksternal dia bisa istirahat. Yang ada dia stres. Stres karena nggak siap, stres karena nggak bisa mendekati asesornya kan begitu. Jadi karena sifat manusia dalam keadaan tidak nyaman diawasi, maka dalam hal ini sang pengawas atau komisi pengawas ihsan, yaitu apa? Memberikan rasa nyaman kepada yang diawasi. Kemudian apa karakteristiknya? Bahwa seorang dewan pengawas itu dia harus punya hubungan kuat dengan al-qadha, kehakiman, al-mazalim, komisi ombudsman kalau kita, dan yang ketiga dengan syurtah, kepolisian. Berarti seorang pengawas itu harus terhubung kepada kejaksaan, kehakiman, kepolisian, dan pengawas-pengawas yang lainnya. Dia harus terhubung. Fahuwa yanzuru fil munaza'ati zahirah allati la tahtaju ila adillatin isbatiyah. Yang penanganan pengawas terkait ini pada hal-hal yang zahir tidak perlu ditetapkan, dilihat saja dengan mata telanjang dia pasti salah. Itulah namanya tata kelola administrasi negara. Ketika angkanya 50 dengan 500 jelas salah, itu nggak perlu ada pembuktian lagi. Karena angka 50 dengan 500 pasti beda. Angka 5 dengan angka 50 pasti tidak sama. Jadi tidak memerlukan apa? Isbat, seperti mengisbat lebaran ini. Kapan ini nggak perlu isbat lagi karena sudah ada jelas. Semisalnya tuduhan menambah timbangan, mengurangi timbangan, adanya penipuan menaikkan harga, adanya penipuan barang yang tidak sesuai dengan ketentuannya, ada penipuan barang yang tidak, katakanlah seperti kita tidak ber-SNI, sehingga orang-orang seperti ini itu akan mendapatkan hukuman, rekomendasi dari Dewan Hisbah itu untuk mendapatkan apa? Satu, peringatan. Yang kedua, disidang oleh Dewan Ombudsman untuk menyampaikan itu dan memastikan kegiatan pasar tidak terganggu dengan temuan-temuan daripada Dewan Hisbah. Kemudian setelah bukti-buktinya kuat, Dewan Hisbah ini menyerahkan kepada syurtah, kepada kepolisian dan kejaksaan. Berarti kalau kita mau lihat, mereka lebih kepada apa? Lembaga atau tim satgas yang menemukan bukti lalu dilaporkan. Berarti kalau di kita seperti Komisi Nasional ya, atau badan-badan lembaga yang tidak berhak mengeksekusi kecuali KPK, dia berhak mengeksekusi. PPATK saja itu nggak berhak kan? Dia hanya mengumpul data lalu melaporkan. Dan bahasannya hanya dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ada tiga bagian: haknya Allah, haknya hamba Allah, dan haknya antara Allah dengan hamba Allah. Seperti apa haknya? Pertama, terkait dengan amar ma'ruf.
Yang pertama haknya Allah, apa itu? Memastikan bahwa dalam pemerintahan Islam itu jangan sampai ada yang tidak misalnya berpuasa Ramadan. Maka itu harus ditegur. Karena kita negara Islam, dalam penjelasan ini berarti yang tidak berpuasa itu harus mendapat izin. Kenapa nggak puasa? Mungkin karena sakit, tapi tidak boleh di depan umum dia makan sembarangan. Kemudian atau jelas-jelas dia tidak melaksanakan sholat, jelas-jelas misalnya dalam sebuah tempat harus masuk dia tidak ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini karena dalam negara Islam. Kalau di kita berarti pengawasannya terkait dengan agama, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah, misalnya yang perempuannya tidak berjilbab, tentu ditegur. Nah itu dalam hal hak Allah yang harus dia penuhi. Yang kedua, hak sebagai hamba Allah. Apa itu? Misalnya dia merusak fasilitas umum, marafiqul ammah. Jadi jelas dia buang sampah sembarangan, jelas dia merusak fasilitas umum, atau dia sebagai pribadi itu tidak bayar kewajiban. Jadi dia punya hutang tidak bayar, punya kewajiban harus bayar zakat tidak bayar zakat, punya kewajiban benar tidak memenuhi nazarnya. Itu namanya hak-hak yang terkait dengan individu, atau hak-hak yang terkait dengan hak bersama, hak manusia, hak Allah. Apa itu? Perempuan yang tidak menjalankan iddahnya. Jadi perempuan itu kalau meninggal suami kan 4 bulan 10 hari ketangkap jalan-jalan di mall, atau dia tiba-tiba live konten kreator. Nah itu bisa ditegur sama Hizbah itu, karena 4 bulan 10 hari harus diam di rumah, nggak ngapain. Tiba-tiba saya nggak kemana-mana, tapi live konten kreator. Nah, ditegur itu sama Dewan Hizbah. Nah, karena iddahnya 4 bulan 10 hari kalau suami meninggal, atau 3 kali bersuci kalau suaminya cerai hidup. Itu contohnya. Atau misalnya ada wali dari perempuan ini sudah layak menikah tapi walinya menahan-nahan, nggak mau menikahkannya. Itu dilaporkan ke Dewan Pengawas, wali bisa ditegur. Apa alasan seorang wali? Apa? Menunda-nunda pernikahan putrinya atau keponakannya. Kalau dia sebagai wali, apa alasannya? Alasannya ini, tapi ternyata sudah terpenuhi. Kalau kita undang-undang nikah itu 19 tahun ya, sudah terpenuhi, orangnya juga baik, maka Dewan Hizbah itu berhak menegur atau mengintervensi sang wali untuk segera menikahkan anak perempuannya jika sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Ini terkait dengan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Sekarang kalau nahi mungkar itu yang pertama pelaksanaan ibadah, sholatnya main-main, yang kemarin ramai ya, yang sholat begini itu sholat bercanda begitu ya, itu ditegur. Kemudian bercampurnya laki-laki dan perempuan, jadi ikhtilat, jadi ketahuan terbukti mereka berkumpul laki perempuan di tempat umum yang mereka bukan mahram. Yang ketiga, sistem transaksi yang mengandung riba atau jual beli bohong, jual beli fiktif, maka Dewan Hizbah itu turun untuk memperbaikinya. Itu hak kepada Allah. Hak kepada manusia, misalnya tetangga yang mengambil hak rumah. Jadi misalnya kalau rumah kompleton ada namanya cucuran atap ya, air, dia tutup saluran airnya sehingga banjir, maka itu dilaporkan, Hizbah akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Atau dia menteror tetangganya. Bagaimana teror tetangga? Ada dua, teror kekerasan dengan mengancam, atau tidak kan, tapi apa? Ngintip, mau tahu, gitu ya, menguntit namanya, maka itu bisa dilaporkan. Atau ahlus sonai, profesional, dia seorang pengacara tidak menjalankan kode etik pengacaranya, dia seorang dokter tidak menjalankan kode etik dokternya, dia seorang guru atau pengajar tidak menjalankan kode etik sebagai seorang guru atau pengajar, maka ini juga dilaporkan dan Dewan Hizbah turun tangan menangani itu. Dan yang terakhir, mix antara hak Allah sama hak manusia atau hamba Allah. Apa itu? Contoh, melarang misalnya imam masjid. Ini masuk nih. Jadi kalau ada nanti sholat berjamaah 5 waktu,
imamnya baca lama, itu hisbah turun tangan menegur. Nah, karena di Timur Tengah itu Bapak Ibu, imam masjid itu kan kayak kita PNS. Nah, jadi ditegur kalau imamnya kelamaan. Jadi misalnya tahu nanti habis ini soal Isya nih, lama imamnya, laporkan langsung didatangi hisbah, ditegur. Kenapa lama? Kata imamnya, perasaan saya cepat dah gitu. Ternyata cepatnya imam menurut dia surat pendek itu an-naba, menurut jamaah surat pendek itu qul huwallahu ahad. Akan beda persepsi ternyata. Nah, padahal an-naba sampai an-nas itu namanya surat pendek, maka namanya juz amma. Nah, saya sering sampaikan dianjurkan sholat wajib itu menggunakan surat-surat pendek, tapi bukan trikul. Surat pendek itu juz amma, itu namanya surat pendek. Nah, ini bang salah paham ini. Biasanya yang suka begitu kalau sholat tarawih, Pak Ustadz nanti jadi imam ya, surat pendek ya? Iya, dari juz amma. Bukan Pak Ustadz, dari ini kul trikul aja. Oh trikul aja. Trikul itu kan kul wahad, a'udzu birabbinas wa bil falaq. Trikul itu. Itu surat pendek kalau versi kita. Padahal versi Islam itu apa surat pendek itu? Juz amma, itu surat pendek. Coba nanti setelah ini imam kita usulkan ya, Allahu Akbar wan nazi'ati gharqa, itu udah nggak nyaman tuh, lama ini kan begitu ya. Nah, padahal itu surat pendek. Nah, terus imam lagi yang kedua abasa wa wah lama ini. Tapi kalau coba bismillahirrahmanirrahim inna, udah tenang itu, berarti pendek ini kan. Inna atau yang nakal kausar. Tuh. Jadi kalau imamnya terbukti memanjangkan sholat dan ada yang mengeluh, itu bisa dilaporkan ke dewan hisbah. Terus kemudian pengawasan rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, al-israfu alal manazil. Jadi rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang berpotensi nanti ada orang berbuat jahat di situ, itu diawasi oleh dewan hisbah. Segitunya masa Islam itu, sehingga pada saat itu tingkat kriminal itu berkurang pada masa dinasti Abbasiyah itu. Kemudian dalam terkait dengan mencegah kemungkaran, terkait dengan transaksi ekonomi, tidak boleh melakukan penimbunan. Jika ada penimbunan maka didatangi oleh Komisi Hisbah untuk ditegur. Rasul bersabda, la yahtakiru illa khati. Yang kedua, menaikkan harga di atas rata-rata. Jadi kalau kita ada head namanya, dia di atas head, itu dilaporkan, maka penjual itu akan ditegur. Kecuali menaikkan harganya karena ada alasan dari pemerintah. Kita kan ada dibatasi pada sembako ya, 9 kebutuhan pokok. Jika headnya lebih dari itu, maka hisbah akan turun untuk menegurnya. Wal qaidah, dan salah satu ulama yang fokus pada ini adalah Ibnu Taimiyah. Dia mengarang buku namanya Al-Hisbah. Apa kata beliau? Apabila maslahat berbenturan dengan kerusakan dan kebaikan itu bersinggungan dengan keburukan, maka harus mengambil mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya, dan memastikan mana yang lebih kecil madaratnya. Nah, itu kaidah dari Ibnu Taimiyah tentang hisbah, pengawasan yang terjadi. Bapak Ibu, sebagai penutup, lalu apa yang membedakan antara hisbah dengan peradilan dan dengan komisi orang-orang yang mengadukan teraniaya? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kata Imam Mawardi salah seorang pakar yang tentang hukum tata pemerintahan, banyak dirujuk ya Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Beliau mengatakan ada persamaan antara Dewan Hisbah Pengawas, Peradilan, dan Komisi Perlindungan Masyarakat. Yang pertama, bahwa 3 ini kapan saja itu bisa mengajukan aduan. Jadi open, kapan saja bisa memberikan aduan, tidak dibatasi oleh jam kerja. Jadi kapan saja call centernya mengadukan, maka langsung direspon. Yang kedua, bahwa pengawas itu sama seperti hakim, dia bisa memaksa orang yang diawasinya untuk melakukan perintahnya, karena kalau tidak berarti dia melawan ketentuan dari pemerintahan. Jadi dia berhak bisa menekan, kalau Anda tidak lakukan maka akan saya berikan catatan agar siup surat izin usaha Anda dicabut.
Tapi ada yang berbeda nggak? Oh ada. Yang berbeda itu yang pertama, Dewan Pengawas hanya fokus pada administrasi negara dalam transaksi muamalat. Selain itu urusan peradilan sama urusan pengaduan orang-orang yang terzolimi. Yang kedua, bahwa Dewan Pengawas hanya berdasarkan data lapangan yang ada. Jadi dia tidak mencari hal-hal yang tidak ada. Tapi kalau peradilan itu berhak mencari motif-motif lain untuk meneliti lebih lanjut. Pengawas hanya terhadap data yang ada. Kalau rumah itu diawasi, ya sudah rumah itu saja. Tidak mencari ada nggak rumah lain. Nah itu masuk KPK itu. Ada nggak hubungannya? Kemudian bahwa seorang pengawas itu memang terkesan orangnya tegas, ditakuti karena pengawas itu dikesankan sebagai orang yang ditakuti. Jadi kalau kita ngaudit itu pasti orang takut semua. Apalagi yang diaudit udah merasa bersalah. Makanya para bapak ibu kalau jadi auditor, kalau sudah mulai awal dia sudah pucat, udah pasti salah itu, udah ketakutan kan. Tapi kalau dia tenang itu dua, memang dia punya data atau dia stres, pasrah aja kan begitu. Bisa juga begitu. Yang kedua, perbedaan dengan wilayatul mazalim tadi dengan sistem peradilan, bahwa sama-sama ditakuti, sama-sama disegani karena dia punya hak. Kemudian dia melihat kebutuhan yang urgen tanpa melihat orang teraniaya. Misalnya begini, ada orang terkena kasus, tidak melihat urgennya, yang penting kalau itu kasus ditangani. Nah, kan sementara komisi kan ada batasnya, kayak KPK tidak akan menangani kecuali di atas 2 miliar. Tidak akan menangani perkara seperti polisi, kalau ada kehilangan kan undang-undangnya berapa ya, 3x24 jam baru bisa dianggap laporan. Kalau Hizbah dia kapanpun dilaporkan langsung ditindak lanjuti. Kalau saya mau kasih contoh, berarti ini mirip Satgas sebenarnya, satuan tugas yang diberikan waktu tidak terbatas 24 jam siap menerima segala bentuk laporan dari masyarakat. Kemudian perbandingannya dengan lembaga pengaduan tersebut, bahwa seorang pengawas tidak bisa menerapkan hukuman terhadap yang diauditnya. Dia hanya sifatnya apa? Merekomendasikan. Ya, kalau di pemerintah berarti Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK. Tapi rekomendasinya itu menjadi dasar kuat bagi seorang hakim atau komisi yang menegakkan hukuman itu untuk mengambil keputusan. Dan kaidah yang dilakukan apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Jika mereka melampaui batas, maka bagi mereka balasan dengan apa yang mereka lakukan. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama orang bertakwa. Bapak Ibu, yang ingin disampaikan dari penjelasan ini, bahwa Dewan Hizbah dalam pandangan fikih ternyata itu juga banyak dan sudah ada di negara kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada komisi pengawas persaingan usaha, ada komisi etik, ada komisi nasional, kan begitu. Ada yang pemerintah punya ya, ada komisi kejaksaan, ada Indonesian Police Watch (IPW), ada komisi itu semua kalau mau diterjemahkan ini namanya Hizbah, yang memantau segala bentuk tata kelola administrasi negara jika bertentangan dengan syariat. Yang ingin saya sampaikan dari penjelasan ini Bapak Ibu sekalian, betapa hukum Islam itu ternyata kalau kita jalankan tidak jauh beda dengan tata kelola pemerintahan kita. Hanya bedanya mungkin rujukan undang-undang kita itu bukan Quran hadis, sementara fikih rujukannya Quran dan hadis. Dan perlu saya sampaikan, ada namanya 4 tahapan hukum, dan itu yang kadang-kadang salah paham dari 4 tahapan hukum. Yang pertama apa? Yang pertama namanya Ara'ul Fuqaha. Apa itu? Pendapat para ahli fikih. Berarti pendapat. Kalau pendapat berarti siapa aja bisa berpendapat asal ada argumentasinya. Setelah pendapat ini dikumpulkan, baru keluarlah apa? Kesimpulan
hukum. Dari pendapat yang banyak ini, maka apa? Jadi kesimpulan hukum. Namanya istimbatul ahkam. Tadi ara'ul ahkam, baru istimbatul ahkam. Setelah menjadi kesimpulan hukum, barulah dinaikkan menjadi takninul ahkam, menjadi produk hukum. Produk hukum sudah. Setelah produk hukum itu jadi, barulah turun namanya tatbikul ahkam, implementasi hukum. Jadi kalau mau saya urutkan dalam fikih itu pendapat para mazhab, terus diambil mana yang paling kuat, lalu dijadikan produk hukum mana yang maslahat dengan kepentingan negara, baru jadi itu undang-undang, baru jadi PP turunannya terkait dengan implementasi hukum di masyarakat. Yang banyak kita salah paham, kata Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Iya boleh, tapi undang-undang kita mengatakan tidak boleh. Tapi kata Kiai itu Pak Ustadz, boleh. Dia lulusan Timur Tengah Pak Ustadz, 35 tahun dia di Timur Tengah, padahal jadi TKI kan begitu kan. Karena itu masih pendapat hukum. Pendapat hukum itu belum bisa dijadikan rujukan hukum. Kapan jadinya? Setelah menjadi produk hukum, taknin. Itulah kalau di kita apa? Kompilasi hukum Islam. Kalau ekonomi syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu tulisan dari Mahkamah Agung dalam bentuk kompilasi. Itulah produk hukum. Baru prakteknya nanti dalam pelaksanaan kadang-kadang menggunakan itu, kadang-kadang tidak. Contoh, bahwa hukum Islam kita itu tidak membolehkan pernikahan beda agama, kan jelas tuh kalimatnya. Tapi dia lakukan di luar itu, ya sudah, karena dalam produknya tidak boleh harus satu agama. Kemudian pernikahan sebelumnya dikompilasi itu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Masuk turunan Mahkamah Konstitusi minimal 19 tahun. Maka yang terakhir itulah yang dilakukan. Terus kemudian perceraian. Bicara fikih kan? Bicara fikih ini boleh tolak satu, tolak dua. Kalau masuk ke pengadilan itu menjadi tolak satu. Yang jadi masalah di kita, produk hukum ini tidak kita pahami, kita mengambil pendapat di masyarakat yang itu belum menjadi dasar hukum. Tapi memang masalahnya karena kita bukan negara Islam, nah kita dilindungi undang-undang, setiap orang berhak menjalankan keyakinannya kan begitu, yang penting tidak mengganggu masyarakat umum. Nah, makanya terkait dengan fatwa lebaran, kemudian fatwa yang lain, kan kalimatnya apa? Yang lebaran hari ini silahkan, betul? Yang besok juga silahkan, kecuali keluar fatwanya selain ini salah, itu baru dia menjadi produk hukum yang harus dipatuhi. Nah, itulah yang mau saya sampaikan, bahwa ini penjelasan fikih berarti sedang menjelaskan pandangan para ulama. Saya berikan contoh-contoh tadi untuk menunjukkan kesesuaian. Ada yang sesuai, itu kita syukuri bahwa sesuai dengan prinsip Islam. Ada yang tidak sesuai, kita doakan mudah-mudahan para wakil-wakil dewan kita melalui partai Islam itu bisa memperbaiki sedikit demi sedikit untuk menuju apa? Sesuai dengan syariat Islam. Yang penting kita dapat wawasannya, dapat keilmuannya, bahwa Islam itu kaya dengan segala ketentuannya, dan negara kita alhamdulillah sebagian besar itu sudah banyak mengadopsi pendapat-pendapat hukum Islam dalam keseharian. Itu poin yang saya sampaikan. Kita sudah berbulan-bulan mengkaji kajian ini, yang kalau mau dimasukkan ini cocoknya kajian hukum Islam di kuliah perkuliahan. Nah, tapi alhamdulillah kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.